Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Istiqomah, saya ingin mengirimkan tugas video yang keenam dengan menjawab pertanyaan tema kurikulum dasar kedua. Untuk poin A, nomor 1, apa pengertian individual system? Individual system adalah pendekatan secara individu kepada anak-anak untuk mengetahui karakter dan sifat anak untuk dilanjutkan ke tahap belajar selanjutnya atau small step system. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual? Karena kalau tidak melakukan pendekatan secara individual, maka proses belajar secara bertahap itu tidak akan terjadi, karena kita tidak tahu nih kemampuan dan kemauan anak bagaimana caranya agar mereka tuh akan menyenangkan dan akan nyaman dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual? Tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan secara individual adalah tercapainya proses pembelajaran secara bertahap, di mana anak-anak tuh melakukan kegiatan belajar dan mengajar itu sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan dan kemauan mereka, atau seperti menaiki anak tangga satu demi satu, sehingga anak-anak tidak merasa terbebani dengan proses belajar itu. Keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan apa peran murid. Di Bimba, murid itu sebagai subjek belajar, sedangkan guru itu sebagai fasilitator, karena guru itu hanya menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada anak-anak, tapi yang untuk menjadi tempat belajar mereka adalah anak-anak itu sendiri, di mana anak-anak itu harus merasa nyaman dalam kegiatan atau proses belajar mengajar itu. Yang kelima, apa perbedaan antara individual system dengan classical system? Perbedaannya itu adalah terdapat kepada si anak itu sendiri, di mana di dalam individual system anak itu dititik beratkan di dalam sebagai subjek belajar. Kalau di dalam classical system itu anak-anak tuh hanya sebagai objek belajar, bahwa anak-anak tuh hanya dijejali atau hanya dikasih saja pembelajaran tanpa guru itu mengetahui apakah anak itu menyukai atau apakah anak itu paham dengan pelajaran yang diberikan oleh guru. Tapi kalau dengan individual system, anak-anak itu akan merasa akan selalu dievaluasi apakah anak itu suka dengan cara kita menyampaikan materi ataupun tidak, apakah anak-anak itu merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi perbedaannya itu terletak pada posisi murid itu. Kalau di individual system sebagai subjek belajar, kalau di dalam classical system itu sebagai objek belajar. 6. Bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator itu dapat mencari informasi kepada wali murid mengenai karakter anak, terus kegemaran anak, terus kesukaan anak. Jadi kita sebelum memulai suatu proses pembelajaran, kita harus menanyakan dulu kepada orang tua atau wali muridnya, apa sih kesenangannya anak ini, terus apa sih karakter anak ini, apa dia pemalu atau pendiam atau riang, seperti itu. Terus nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan secara individual system? Dampak yang akan terjadi setelah pendekatan individual system itu adalah proses belajar itu akan semakin menyenangkan, karena anak-anak itu akan merasa mereka tuh tidak akan terbebani dengan proses pembelajaran ini, karena ketika anak-anak itu tidak merasa nyaman, karena akan diganti lagi cara penyampaiannya dengan cara yang menyenangkan lagi, sehingga setelah pendekatan individual system ini kita lakukan, maka pembelajaran secara bertahap pun akan berjalan, dan
proses pembelajaran yang fun learning pun akan ikut mereka rasakan, sehingga minat belajar mereka tuh akan tumbuh. 8. Apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jika pendekatan dilakukan jika pendekatan dilakukan secara classical system, si guru atau motivator ini tidak akan mengetahui apa sih kemauan si anak ini ketika mereka belajar, apa sih karakter anak ini ketika mereka belajar, sehingga ketika di dalam proses pembelajaran itu anak-anak antara anak sama guru itu tidak akan terjadi dua komunikasi, sehingga hanya guru saja yang menyampaikan materi tanpa anak-anak tuh harus ikut dilibatkan di dalam proses belajar itu, sehingga anak-anak akan merasa terbebani dengan belajar, anak-anak akan merasa tidak nyaman akan belajar, sehingga ketika suatu ilmu yang akan disampaikan itu mungkin tidak akan terserap secara maksimal kepada si anak. Untuk poin B, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan seorang motivator atau guru dalam memvariasikan kemampuan dalam memvariasikan aspek-aspek belajar, sehingga menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena ketika proses belajar itu tidak divariasikan, maka suasana itu akan terasa bosan, karena anak-anak itu rentang terhadap konsentrasi, karena anak-anak itu tingkat konsentrasinya itu sangat pendek, sekitar 10 menit atau 15 menit, sehingga ketika anak-anak tidak kita variasikan proses pembelajarannya, maka dia akan merasa cepat bosan dan perhatian mereka pun akan teralihkan karena rentangnya konsentrasi anak itu tersebut. 3. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan dari memvariasikan kegiatan belajar adalah agar anak-anak tidak cepat merasa bosan, agar anak-anak semakin tertarik, semakin bersemangat untuk belajar, dan antusias dia untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya itu semakin tumbuh, atau semakin istilahnya rasa penasaran mereka tuh akan semakin lebih besar lagi, sehingga proses belajar ini akan menyenangkan sehingga anak-anak merasa tidak cepat merasa bosan. Terus nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar itu, pertama itu aspek afektif, yang kedua itu aspek kognitif, yang ketiga itu aspek psikomotorik. Untuk aspek afektif itu adalah aspek yang menitik beratkan terhadap atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan emosi anak atau perasaan anak. Untuk aspek kognitif itu adalah kegiatan yang menitik beratkan kepada kerja otak atau kecerdasan anak murid. Terus psikomotorik itu adalah kegiatan yang mengasah atau meningkatkan keterampilan anak. 5. Kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk aspek kognitif itu adalah kegiatan membaca, kegiatan menghitung, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang memang membutuhkan cara kerja otak yang benar, yang menggunakan cara kerja otak atau yang merangsang cara kerja otak, bagaimana si anak itu akan mampu ketika mereka melakukan kegiatan membaca dan menghitung. 6. Apa kegiatan termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif itu adalah kegiatan yang menciptakan suasana senang, emosi anak-anak itu menjadi mereka senang,
mereka merasa bahagia, itu seperti kegiatan bernyanyi, kegiatan berdongeng, kegiatan bercerita, seperti itu. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Aspek psikomotorik itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, psikomotorik kasar, yaitu artinya psikomotorik kasar itu yang kegiatan yang melibatkan anggota-anggota tubuh kita, atau seperti menggerakkan tangan, seperti senam ceria atau sembari menari-nari, seperti itu. Kalau untuk psikomotorik yang halus itu seperti kegiatan menulis, mewarnai, menarik garis, atau menghubungkan gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Terus yang nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar adalah pada saat awal kegiatan belajar itu dimulai, kita mulai dengan aspek afektif, di mana anak-anak tuh dipancing rasa senangnya dulu, dipancing dengan cara bernyanyi, terus mungkin dengan cara kita melakukan cerita, terus dengan cara melakukan berdongeng. Setelah tahap awal itu anak-anak merasa senang, baru kita mulai ke aspek kognitif, di mana kita mulai untuk ke tahap selanjutnya, yaitu dengan membaca, dengan menghitung, dengan pelajaran-pelajaran membaca dan menghitung. Tapi dalam kegiatan membaca dan menghitung itu pun kita bisa selipkan kegiatan-kegiatan lain, seperti kegiatan sambil bernyanyi, membaca sambil bernyanyi, atau dengan berdialog bimbang. Setelah selesai kegiatan membaca dan menulis itu, kita dapat merangsang psikomotorik halusnya anak-anak tuh dengan cara mewarnai, dan dalam kegiatan menulis ada juga diselingi dengan kegiatan tarik gambar menuju bacaannya. Terus setelah kegiatan itu selesai, diakhiri juga dengan kegiatan bernyanyi, sehingga anak-anak tuh tetap merasa senang, tidak merasa bosan bahwa sebenarnya mereka lakukan itu adalah belajar. Itu. Terus untuk poin C, nomor 1, apa yang dimaksud dengan law of effect? Law of effect itu adalah keadaan di mana anak-anak tuh mau mengulang-ulang tuh kegiatan belajar tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jadi ketika mereka sudah membaca, kita coba untuk mengulangnya, apakah anak-anak itu mau atau tidak. Ketika dia mau, berarti law of effect-nya tuh sudah mulai bekerja, bahwa anak-anak itu dengan sendirinya melakukan kegiatan mengulang pelajaran yang sudah kita berikan. Terus apa yang dimaksud dengan law of exercise? Law of exercise itu sendiri adalah ketika anak mau untuk terus dengan senang hati untuk mengulang dan untuk latihan terus secara berulang-ulang, karena sehingga mereka semakin terasah keterampilan dan kemampuan mereka dalam memahami suatu kegiatan membaca dan kegiatan berhitung. Karena ketika anak-anak sudah semakin sering mengulang, semakin sering berlatih, maka mereka akan semakin mampu dan terampil. Itulah yang disebut law of exercise. Terus 3, apa yang dimaksud dengan law of readiness? Law of readiness itu adalah dimana anak-anak sudah semakin terampil, sudah semakin mampu, sehingga mereka sudah siap nih untuk ke tahap selanjutnya, atau untuk ke tingkat belajar yang lebih tinggi lagi, seperti mungkin dari pertama baru bisa membaca 2 huruf atau 4 huruf, tapi setelah dia semakin sering mengulang, semakin dia merasa mampu dan terampil, maka bisa ke tahap selanjutnya dengan menambah lagi huruf-huruf yang akan dia baca menjadi 5 huruf, 6 huruf, dan 7 huruf, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan law of readiness. Demikian jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.